Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan teman-teman anggota Komisi 5 DPR RI. Yang saya hormati Pak Menteri Perhubungan beserta seluruh jajaran, Pak Kepala Basarnas beserta seluruh jajaran, Pak Kabadan BMKG beserta seluruh jajaran, dan seluruh peserta rapat kita pada sore hari ini. Yang pertama, Pak Ketua, saya ingin mengingatkan kepada kita semua tentunya bahwa Indonesia ini adalah negara yang terbesar pulaunya di dunia. Lebih dari 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Lebih dari 81.000 kilometer panjang bibir pantai yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, transportasi laut adalah urat nadi konektivitas bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Namun, yang miris di sini adalah dari sisi keselamatan, keamanan penumpang, pelayaran laut ini seakan-akan belum menjadi transportasi yang mendasar bagi bangsa Indonesia. Mayoritas transportasi laut adalah transportasi publik massal yang belum memenuhi syarat-syarat keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat kita. Tarif yang mereka keluarkan adalah harga keselamatan nyawa mereka, tetapi tidak berbanding lurus dengan apa yang mereka keluarkan. Saya ingin melihat kembali apa yang sudah dipaparkan oleh Basarnas, bahwa kurun waktu dari Januari sampai dengan 15 Agustus 2026 ini cukup besar angka kecelakaan di laut. Sangat besar menurut saya. Kurang lebih ada 601 kejadian. Ini harus kita benahi secara total, Pak Menteri. Karena ini luar biasa angka kecelakaan dalam kurun waktu 8 bulan ini seperti itu. Berarti hampir tiap hari, hampir setiap 2 hari, 3 hari sekali ada kecelakaan di laut. Kenapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama, Pak Menteri, saya melihat ketidakbecusan dari regulator dalam menangani masalah pelayaran di laut, dalam memperbaiki transportasi publik massal ini di laut. Rata-rata kejadian ini adalah over kapasitas, baik dari sisi jumlah penumpang maupun dari logistik. Akar masalahnya ada di mana? Ada di KSOP. Bisa-bisanya 85% kejadian di laut ini akibat bukan lagi kelalaian, ini unsur kesengajaan. Dan saya menduga ini ada permainan, Pak Menteri. Ada hengki-pengki di sini. Karena apa, Pak? Saya ini di Provinsi Sulawesi Utara.
kejadian kapal Barcelona itu yang harusnya, Pak, dan setiap saat saya mendapat laporan di sana. Kapal-kapal yang berlayar, baik itu ke Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut, itu kapasitasnya ada 350, tapi muatnya sampai 800. Ini yang menyebabkan kapal-kapal itu terbakar karena mesin dipaksa untuk bekerja melebihi kapasitas yang sudah ditentukan. Kesalahannya dari mana? KSOP. Harusnya KSOP tidak mengeluarkan izin berlayar apabila jumlah penumpangnya melebihi kapasitas. Tetapi ini tidak dilakukan. Ada apa kalau saya menduga bahwa ini ada permainan, ada hengki-pengki? Ya, karena bertahun-tahun seperti itu, Pak. Dan kejadian ini tidak hanya di Provinsi Sulawesi Utara, tetapi menyeluruh di seluruh Indonesia. Pak Dirjen, saya mohon maaf. Seharusnya Bapak yang bertanggung jawab penuh. Bapak harus ada budaya malu. Sebagai Dirjen, Pak, sudah 600 kejadian kurun Januari sampai Agustus. Harusnya Bapak mundur sebagai Dirjen Perhubungan Laut. Karena Bapak tidak mampu mengelola. Tidak mampu memberikan ya reward and punishment kepada bawahan Bapak. Kalau Bapak tidak mundur, Pak, Menteri harus mundurkan. Harus berhentikan. Kita mau tunggu berapa banyak lagi nyawa manusia, Pak, yang harus mati sia-sia akibat kelalaian kita. Coba Bapak lihat, rekomendasi KNKT. Berulang kali KNKT mengeluarkan rekomendasi. Tidak pernah dilaksanakan oleh Dirjen Laut. Terbukti, setiap kejadian itu temuannya. Di Korea, Pak, cuma satu kejadian saja. Perdana Menterinya mundur. Di Indonesia, kurun waktu 8 bulan, 600 kejadian, meninggalnya 230-an. Belum yang hilang dan lain sebagainya. Tidak ada yang bertanggung jawab. Dirjen Laut tenang-tenang saja. Tidak ada. Ini adalah kelemahan kita. Masa iya manifestnya berbeda-beda? Kita contohlah di udara. Setiap pesawat terbang, semuanya jelas manifestnya. Jumlah penumpangnya, bar kargonya apa saja yang muat di situ, berapa kilo, dan lain sebagainya. Kenapa kapal-kapal itu tidak dipakai CCTV? Supaya bisa dilihat dari Jakarta. Bisa dilihat jumlah penumpang yang naik. Ada berapa banyak. Ini bukan hanya kelalaian, tetapi ini unsur kesengajaan. Karena kewenangan yang paling besar itu ada di KSOP, anak buah Pak Dirjen di daerah. Harusnya KSOP yang tidak becus ini itu harus diberhentikan. Kalau manifestnya 1-2 saja, ya kita masih maklum. Tetapi kalau sudah ratusan, puluhan, ini tidak benar. Ini permainan tiket. Saya harus sampaikan ini karena kejadian ini berulang. Tiap 3 hari sekali ada kejadian. Kenapa kita tidak pernah belajar? Kenapa kita tidak pernah memperbaiki apa yang sudah direkomendasikan oleh KNKT?
ini bukan sekedar kesalahan, ini Pak, nyawa manusia. Bagaimana keluarganya, trauma keluarganya. Bapaknya, ibunya yang menjadi tulang punggung, mati sia-sia. Siapa yang urus anak-anaknya? Seandainya itu kejadian di keluarga Bapak, apa yang Bapak pikirkan? Tak boleh, Pak. Jangan kita enak-enak di atas. Kita membiarkan masyarakat yang sudah mengeluarkan biaya untuk membayar itu. Saya tidak mau bicara undang-undang lagi karena undang-undang itu sudah jelas. Tadi teman-teman semua sudah bicara. Dan ini kewenangannya ada di regulator. Pak Menteri, saya juga mau bilang, ini kapal-kapal yang ada ini. Banyak itu milik satu orang, Pak, di tiap provinsi. Dengan berbagai macam perusahaan yang dia bikin. Ada monopoli di sini. Sehingga tidak ada itikat baik, tidak ada niat baik dari pemilik kapal untuk melaksanakan kewajibannya. Kenapa saya bilang kewajiban? Karena masyarakat membayar tiket, Pak. Mereka membeli tiket naik kapal bukan gratis. Mereka harus membayar pelayanan kepada masyarakat, menjaga keselamatan, keamanan mereka sampai tiba di tempat tujuan. Tetapi ini tidak dilakukan karena dia monopoli. Ini izin-izin ini harus ditertibkan, Pak. Bisa Bapak cek berapa banyak kapal yang ada itu, ya. Ada ribuan kapal, tetapi pemiliknya cuma itu-itu aja. Di tiap provinsi pemiliknya cuma itu-itu saja. Menggunakan nama lain. Menggunakan nama perusahaan-perusahaan lain. Padahal ownernya itu saja. Nah ini Pak Ketua yang harus kita dalami bersama-sama. Saya tegas, saya menilai Dirjen Laut gagal dalam membenahi transportasi massal di laut. Itu saja Ketua. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.